baik, sebetulnya saya ingin ke Pak Eka, tapi ada Mbak Itu. Mbak Itu ada ya? Nggak apa-apa, saya dulu juga lebih baik. Sepertinya itu yang tadi pertanyaan Mbak Ika perlu Iya, dijawab mungkin Mbak Eka. sekaligus nyambung itu. Nanti nyambung ada Pak Eka juga boleh deh. Ya, sebetulnya ya hanya ada dua hal yang penting dari buku ini. Yang pertama adalah peranan buku ini untuk kita, rahasia apa di balik buku ini, dan kedua adalah bagaimana buku ini bisa menolong kita, peranan kita sebagai penulis. Yang pertama itu buku ini memuat banyak sekali rahasia. Kalau kita lihat misalnya Fanny Poik, rinduku padamu ibu, kini rindu mengoyak raga, bertanya dengan mata basah, harap berkecamuk tetap membara, aku tetap menyimpan resah. Rinduku selalu padamu ibu, kala jingga mengirim sinyal, berkata dengan tatap sendu, apakah aku hanya berkhayal? Melihat jejakmu di lintasan waktu, mencari jalan untuk pulang. Dimensia itu menjadikanmu hilang. Rinduku padamu ibuku sayang, kuharap wajahmu bukan sekadar bayang bila kelak kita bertemu. Jadi satu orang, Fanny Poik, menitipkan rahasia hidupnya melalui buku ini. Kita tahu bahwa Fanny Poik adalah putri dari Gerson Poik yang ibunya hilang karena demensia, dan sampai sekarang kita tidak tahu di mana ibunya. Setiap orang yang menyumbangkan karyanya dalam buku ini, 600 atau 800 orang itu pasti akan menitipkan rahasia-rahasia itu di dalam buku ini. Jadi yang pertama, buku ini menampung rahasia hidup kita. Kedua, sebetulnya kita dapat apa dengan menulis itu? Dengan sharing, memberikan puisi, memberikan soneta, memberikan pentigraf, memberikan esai, mengaku tentang guru yang inspiratif, ibuku yang dan lain-lain itu. Kita berlatih jujur. Dan terus terang, Ika, itu yang saya alami, gara-gara menulis puisi itulah saya ketemu Anda. Saya ketemu 800 teman yang ada di sini. Jadi yang paling penting dari menulis ini adalah teman. Hadiah terbesar dari kepengarangan kita adalah mendapatkan koneksi, mendapatkan hubungan. Untuk apa koneksi ini? Untuk menolong kita. Saya tidak akan pernah pergi ke Iowa kalau saya tidak dikenal oleh Taufik Ismail dan Satyagraha Hurip. Taufik Ismail yang menyuruh saya pergi ke Iowa. Dan saya kemudian menyuruh Medi Lukito dan teman-teman lain ke sana. Berkat menulis puisi, saya telah mendapatkan banyak hal yang tidak mungkin saya berikan lagi. Jadi kalau saya sekarang ikut, itu artinya saya membayar balik. Saya harus menolong teman-teman. Saya harus menaikkan derajat teman-teman. Saya pergi ke Korea. Bahkan saya dijadikan pembicara kunci di Lebanon untuk peringatan Khalil Gibran. Hanya 2 yang dari Asia, Jepang dan Indonesia. Itu. Sebelum pandemi saya diundang ke Kunming, ke Tiongkok. Itu juga karena menulis puisi. Ada satu cerpen yang membuat saya jadi dosen budi pekerti di Cornell. Hal-hal yang seperti itu adalah reward yang sangat mahal. Dan saya mengharap apa yang saya ceritakan ini memberi motivasi kepada teman-teman. Bahwa itu tidak sia-sia. Semakin serius Anda lakukan, semakin tinggi penghargaan yang Anda dapat. Semakin tinggi daya tahan hidupnya dan daya jangkau karya Anda. Saya kira itu. Saya kira saya sudah menjawab bagaimana buku ini menjadi rahasia kita dan bagaimana tulisan kita menguntungkan kita di masa depan atau semasa sekarang pun karena kita mendapatkan banyak teman. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Saya kira sudah menjawab ya, Kurniawan. Mbak Ita, Mbak Ika, ya cukup. Terima kasih. Ika udah terjawab. Terima kasih ya Pak Eka. Terima kasih.